mengatakan, dok, sesuai dengan ilmu saya, sisa 1 bulan umur kehidupan tak, siulang mani umur tak, hidup di dunia. Kalau kita dikatakan begitu, pasti kita berusaha untuk PDKT, takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sudah menggiatkan ibadahnya, jelas sholat 5 waktunya, Islam, ISLAM, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Jadi kalau KTP tak Islam, isngaleta, jaga sholatnya itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Dr. Farida ini? Setelah sholat, beliau mengaji, membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Membaca Al-Quran, beliau besarkan suaranya dan perbaiki maharijul huruf, tahsin, tajwid, cara bacanya. Kemudian ada juga yang menyiapkan air di depannya, dibuka penutupnya, karena semua air yang mendengarkan baca Al-Quran itu menjadi obat. Wajah Al-Anbiya ayat 69, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Itu dilakukan setiap kali sholat, ngaji, besarkan suara, menghadap huruf, minum airnya, doa kepada Allah. Ya tentu amal yang lain juga dilakukan, ya sedekah dan sebagainya. Sampai hari ke-30, ini sinilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung sembuh penyakit tumornya tadi. Justru heran si dokter temannya yang telah memvonis tadi 1 bulan umurnya, tanya, dok, tanya ke Dr. Farida, apa dilakukan? Kalau bahasa Bugis, agak tak pakai-pakai, agak tak baca-baca. Dr. Farida Ilyas mengungkapkan dasarnya bahwa hanya mendekatkan diri kepada Allah. Tambahannya setiap kali habis sholat 5 waktu, saya ngaji, besarkan suara, menghadap huruf, perbaiki, minum air, alhamdulillah. Dr. Farida Ilyas nanya seorang ustaz untuk membuktikan apakah betul ada faidah, manfaat, hubungan antara ngaji dengan suara besar dengan menghadap huruf ke sembuhan penyakitnya. Ustaz ini mengatakan jauh sebelumnya ayat Al-Quranul Karim menyatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa hasara. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Penyakit itu ada 2, ada penyakit medis, ada penyakit non medis. Al-Quran obat penyakit medis, Al-Quran juga obat penyakit non medis. Syifa wa rahmatul lil mu'minin. Nah, kemudian dari sisi ilmu pengetahuan, ternyata penelitian disebutkan bahwa 1, kalau kita, siapa Ananda yang biasa naik pesawat, begitu mau take off atau landing pesawat biasa pusing kepala, termasuk saya. Biasa pramugari kasih kita bonbon, gola-gola, permen. Biasa ada teman dikasih permen, ambil semua permen, 1 mau. Untuk apa permen? Untuk kita kunyah. Kapan kita kunyah, maka rahan bergerak. Kalau rahan bergerak, menstimulan, penyakit kepala akan hilang. Itu baru rahan bergerak. Habis gula-gula, tetap gerakkan rahannya, kembali mengurangi tadi sakit kepala. Ternyata Al-Quranul Karim 29 hurufnya, kalau kita baca dengan tajwid, tahsin, sesuai peruntukannya, hulkumnya, mana tenggorokan, mana lidah, syafatain dan sebagainya, itu akan menstimulan penyakit di kepala tak dan menyembuhkan penyakit di tubuh tak. Ini fakta. Yang kedua, ini saya ceramahkan di masjidnya Al-Muhajirin, ya, di Palantikan, masjidnya Prof. Najamuddin Gurta, Ketua MUI Sulsel, dengan Pak Direktur Pasca yang saya gantikan 1 minggu yang lalu di tempat ini. Tiba-tiba begitu habis ceramah, ada jamaah, betul Ustaz,
Istri saya sudah membuktikan, itu yang kita bilang tadi, menjadi obat, apalagi kalau diminum airnya habis ngaji. Istri saya gatal-gatal, beberapa obat dimakan nggak sembuh. Begitu dia langsung baca, dia baca, ada disebutkan itu surah juga yang disebutkan tadi itu, yang Al-Anbiya 69 tadi, bahwasanya setiap air itu mendengarkan berupa doa, dan juga termasuk yang dibaca Nabi Ayub yang kita baca karena penyakit kulit, dengan berkah dibaca doa itu di Al-Quran, air, alhamdulillah sembuh penyakitnya. Ini yang perlu juga kita lakukan. Anda kalau mengaji di rumah tak, di kamar tak, siapkan air di depan tak, buka penutupnya. Dan memang penelitian ilmiah lagi, air yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu sudah diteliti, molekulnya warna-warni dibanding air yang tidak mendengarkan bacaan Al-Quran. Itulah hikmahnya kenapa air Zam-Zam itu berberkah. Air Zam-Zam dibawa Ka'bah, mendengarkan orang ngaji, mendengarkan orang tawaf, mendengarkan orang talbiyah, mendengarkan orang berzikir, berberkah itu. Jadi ada yang tanya, gimana Pak Ustaz kalau siapkan satu baskom? Saya katakan satu ember pun juga bisa. Jadi kita sendiri yang ruqyah dirita, ini najapia leta dengan tadi itu. Nah, kemudian fakta kedua lagi, penelitian ilmiah, ternyata kapan kita mengaji dan kita besarkan suara, apalagi tadi dengan tajwid yang baik, ternyata itu sel-sel tubuh kita mendengar. Ternyata itu auto imunisasi, imun. Ada kekebalan tubuh yang muncul dalam diri kita. Inilah kemukjizatan Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Makanya amal ibadah Rasulullah SAW 2 bulan sebelum masuk Ramadan mendoakan kita umatnya, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah amalan umatku di bulan Rajab bulan 7, wa Sya'ban di bulan Sya'ban bulan 8, wa balighna Ramadan, panjangkan usianya umatku beramal di bulan suci Ramadan. Bulan 7, 8, 9, Ananda semua di Indonesia kita pakai 2 kalender. Ada kalender Masehi 12 bulan juga, Januari sampai Desember. Di surah At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra, jumlah bulan 12 Masehi, starting point lahirnya Nabi Isa Al-Masih. Yang kedua, kita pakai juga kalender Hijriyah, starting pointnya hijrahnya Rasulullah SAW. Malam ini 23 Ramadan 1445H. Hari ini 2 April 2024 2024 tahun yang lalu dilahirkannya Nabi Isa Al-Masih. Sama-sama 12 bulan. Kita harus hafal. Januari sampai Desember, Muharram sampai Zulhijjah. Nah, kemudian ternyata Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, hubungan antara bulan 7, 8, 9, Rajabun syahrullah, Rajab itu bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku kata Rasulullah, wa Ramadan syahru ummati, Ramadan itu bulannya umatku. Bulan 7 Rajab bulannya Allah, bulan 8 bulannya Rasulullah, bulan 9 Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad. Nah, apa yang bagus kita lakukan di bulan Rajab bulan 7? Di samping amal fardu, ingat Ananda, ada fardu, ada sunat. Sunat dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan rugi. Amal sunat yang diperbanyak di bulan Rajab karena bulannya Allah adalah istighfar. Perbanyak membaca istighfar. Kenapa? Bulannya Allah. Karena Ra itu kepanjangannya rahmatullah, pamasena Allah Ta'ala, rahmat Allah. Rajab, Jim itu jurmul abdi wa jinayatu, pelanggaran dan dosa hamba. Ba dikata Rajab dalam bahasa Arab, birrullah, kebaikan Allah. Jadi kalau kita narasikan 3 kata, rahmat Allah, pelanggaran hamba, kebaikan Allah, narasinya mengatakan jurmul abdi wa jinayatu baina rahmatillahi wa birrihi, pelanggaran dan dosa hamba terletak di antara rahmat dan kebaikan Allah, 2:1. Maka pasti
dosa kita diampuni oleh Allah. Perbanyak di bulan Rajab. Bulan Sya'ban, amal sunnat apa yang diperbanyak? Ingat, Sya'ban itu bulannya Rasulullah, yang kita perbanyak salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hikmah kedua diperbanyak salawat di bulan Sya'ban karena turunnya ayat perintah salawat di bulan Sya'ban yang dibaca oleh khatib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah malaikatnya bersalawat kepada Nabi, wahai sekalian umat beriman bersalawatlah. Turun di bulan Sya'ban. Nah, Ramadan amal sunnat apa yang perlu diperbanyak? Tilawatil Quran, baca Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. 10 malam terakhir ini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iza dahalal ashrul awakhir min Ramadan, kana Rasulullah sya'da mi'azara wa ayqaza ahlah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk 10 malam terakhir. Apa yang dilakukan Rasulullah? Sya'da mi'azara, mengencangkan ikat pinggangnya, menambah intensitas ibadahnya dibanding malam-malam sebelumnya. Wa ayqaza ahlah, membangunkan keluarganya untuk turut beribadah, mensugesti keluarganya. Nah, mari kita lihat masyarakat kita, karena bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran, masyarakat kita itu selalu menanti Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, Qadar artinya 2. Al-Qadar artinya mulia. Kenapa mulia? Karena turunnya Al-Quran. Qadar juga artinya sempit. Kenapa sempit? Allah izinkan malaikat turun ke bumi untuk menyaksikan amal ibadah kita dan mengaminkan doa-doa kita. Qadar juga artinya malam perubahan takdir manusia. Takdir Allah, takdir kita yang sudah ada sejak kita lahir, bahkan sebelumnya. Umur 60 kita meninggal, tapi kita berdoa kepada Allah, Allahumma tawwil umri, ya Allah panjangkan usia saya, wa hassin amali, perbaiki amal saya. Berkah doa kita pada malam yang mulia itu, Allah memberlakukan haknya di Al-Quran. Yamhullahu ma yasha'u wa yaqdir. Allah berhak menghapus ketentuan awalnya 60 tahun, berhak juga menetapkan yang sama kalau kita tidak minta. Nah, makanya perbanyak ibadah, perbanyak berdoa di 10 malam terakhir. Ibaratnya kalau orang ikut pertandingan sepak bola, kalau masih banyak babak penyisihan, ikut semua. Nanti setelah itu 32 besar sampai ke perdelapan final, sampai perempat final, sampai semifinal. Makanya endingnya akhir-akhir diadakan Lailatul Qadar. Hanya orang-orang yang konsisten beribadah sejak awal mendapatkan piala tadi. Disitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat ananda sekalian, kata Lailatul Qadar dalam bahasa Arab itu 9 hurufnya. Asyara hurufna. Lam, ya, lam, tamarbut, alif, lam, qaf, dal, ra. 9 hurufnya kata Lailatul Qadar. Di surah Inna Anzalnahu 3 kali berulang ini kata Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 9 hurufnya Lailatul Qadar 3 kali berulang. 9 kali 3 sama dengan berapa nak? 27. Makanya nanti 27. Belum lagi di kitab Ihya Ulumuddin disebutkan sesuatu pengalaman apabila masuk Ramadan hari Selasa, maka kemungkinan besar adanya Lailatul Qadar malam 27. Malam 25 juga bagus karena malam Jumat. 27. Apalagi kita fakta kedua, di surah Inna Anzalnahu itu ada 30 al-kalimah. Dalam bahasa Arab, kata bahasa Arabnya al-kalimatu. Kalau kalimat al-jumlah atau al-kalam, ada 30 kata dalam bahasa Arab, mulai inna sampai salamun hiya hatta matla'il fajar. Ternyata urutan ke-27 dari kata di surah Inna Anzalnahu kena salamun hiya
keselamatan, kedamaian, keamanan, ketertiban didapatkan orang yang beribadah hiya pada malam itu. Hiya ya'udu ila Lailatul Qadar, muannas. Kedamaian, keselamatan didapatkan orang yang beribadah hiya urutan ke-27. Itulah perhitungan ulama kita, munasabah. Kalau kita istilahkan cocok logi, ya. Apalagi kalau kita bahasa Bugis, 27, 2 mat 7. 7 wali-wali sampai kepada tujuan. Coba lihat penjual daging di Pangkep, tidak berurutan itu nomor-nomornya. Ada 45, 4 tambah 5, 9, cemeng angka tertinggi. 457, 257, 256, 7. Itu kan doa, tafaul. Orang berdoa kepada Allah ada dua caranya berdoa. Ada doa lewat kata-kata verbal, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada juga doa lewat simbol, tafaul bahasa Arabnya, senu-senu gak bicara gina. Orang mapaci, ada pacar, ada paci, ada gula, ada apa? Akurunting kalau bahasa Makassar, semuanya berupa doa. Rasulullah SAW juga mencontohkan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara tadi, verbal dengan tafaul. Kesimpulan 17 menit bahwasanya dengan fakta tadi, mari kita mendekatkan diri kepada Allah lewat jalur Al-Quran. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak salat sunat. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, lakukan salat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin berkomunikasi dengan kita, istantiqul Quran, bacalah Al-Quran. Kalaupun tersangkut tetap dapat pahala karena ada usaha untuk kita lakukan. Kita baca, terjemahkan, pahami artinya dan amalkan. Insyaallah itulah yang membumikan Al-Quran dalam diri kita, kehidupan kita untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul mustan wal istiqlam. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.